Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin amin. Sanadi muttasilin ila al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Faslun fi syuruti sihhati sujudi tilawah. Pasal tentang syarat sah sujud tilawah. Ya, sekarang kita masih di pembahasan sujud tilawah dan ini adalah pembahasan yang panjang ya. Jadi insyaallah bagi-bagi dua sesi sebenarnya. Sekarang kita masih membahas tentang masalah hukum, berarti syarat sahnya. Ada prakteknya nanti ada di bab tersendiri tentang sifat sujud tilawah. Sekarang kita bahas adalah tentang syarat-syarat sah sujud tilawah. Bagaimana sujud tilawah itu dapat dilakukan agar yang dilakukan itu dapat sesuai dengan tuntunan syariat seperti itu. Qala hukmu sujudi tilawati hukmu salatin nafilati fi ishtirati taharati 'anil hadathi wan najas wa fi istiqbalil qiblati wa satril 'aurah fayahrumu 'ala man 'ala badanihi aw thawbihi najasatun ghairu mahfuwin anha wa 'ala al-muhdithi illa idza tayammama fi mawdi'in yajuzu fihi at-tayammum wa yahrumu ila ghairil qiblati illa fi safar haitsu tajuzu an-nafilatu ila ghairil qiblati wa hadha kulluhu muttafaqun 'alaihi. Tentang syarat-syarat sah sujud tilawah. Hukum sujud tilawah ya itu seperti hukum salat sunnah, yaitu di mana bahwasannya harus disyaratkan untuk taharah, ya kita bersuci dari najis. Ya taharah bisa dengan kita berwudu atau kalau dalam kondisi darurat kita bisa dengan bertayammum. Dan juga istiqbalil qiblah wa satril aurah. Dan juga syarat kedua adalah syarat pertama adalah kita suci dari hadas dan najis. Ya. Kalau diingat dalam literatur fikih kalau disebut hadas ya itu adalah hadas kecil. Ya, hadas kecil. Seperti kita habis BAB atau BAK ya, itu adalah maksudnya hadas kecil, namanya namakan hadas. Tapi kalau hadas besar itu langsung disebutkan jenisnya. Junub, haid, ya, seperti itu. Dan juga najis. Yang pertama syarat kita suci tilawah adalah kita terbebas dari hadas dan najis. Jadi kita dengan taharah. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Ya. Termasuk berarti perempuan. Ya, ketika perempuan dalam hukum umum membaca Al-Quran tidak disyaratkan memakai jilbab. Ya, untuk perempuan tidak disyaratkan memakai jilbab dalam membaca Al-Quran, tapi disunahkan ya. Tetap ya kalau sedang dibaca Quran buat perempuan pakai jilbab ya minimal pakai mukena ya, atau pakai kain kudung yang panjang ya, sehingga menutupi seluruh auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, yang paling sangat ditekankan dan menjadi syarat sah adalah ketika syarat sah sujud sahwi bagi perempuan adalah dia harus menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, jadi kalau perempuan misalnya ada yang tidak memakai jilbab ketika sedang membaca Al-Quran, sedang di rumah, ya, sedang bersama keluarganya, kan tidak melulu pakai jilbab ya, maka ketika dia sujud tilawah harus menutup auratnya.
Begitu pula dengan lelaki. Ya, untuk lelaki, maka hendaknya juga menutup minimal dari pusar hingga lutut. Ya, itu adalah pendapat mayoritas ulama terkait masalah aurat laki-laki. Ya, jadi kalau seandainya antum, mohon maaf ya, seperti jaga jarang sih. Di antara antum lelaki ada yang mohon maaf, misalnya telanjang, tapi pakai celana aja di rumah, atau pakai sarung tapi pusarnya masih kelihatan. Nah ini sujudnya nggak sah, ya. Jadi para lelaki ini masih memperhatikan. Kalau misalnya di rumah ya, ya, ada yang hanya mohon maaf ya saya telanjang ya, tapi pakai bawahan, pakai sarung, pakai celana, tapi awak masih pusar masih terlihat. Maka ini kalau ketika sujud tilawah tidak sah, harus ditutup, ya harus ditutup seperti itu. Oke, ini mana nggak tampilkan PDF-nya? Apa sih kalau nggak mau jawab? Ya memudahkan sebenarnya. Fayahrumu ala man ala badanihi au tawbihi najasatun ghayru ma'fuwin anha. Dan juga diharamkan ya kepada orang yang di dalam badannya masih ada najis. Ya, jadi kalau masih ada najis ya, misalnya kena kotoran binatang ya, atau mohon maaf misalnya habis kencing bekasnya masih mengenai pakaian, ketika sujud tilawah maka tidak diperkenankan, harus dibersihkan itu semua. Ghairu ma'fuwin anha, kecuali najis yang dimaafkan. Apa najisnya? Karena kita lewat pertama darah yang banyak. Darah itu najis ya. Darah termasuk najis kalau darah itu sedikit. Ya, tapi kalau darah banyak bercucuran, nah itu maksiat dari kalangan para ulama. Tapi itu termasuk yang saya pahami itu adalah termasuk yang ma'fuwin anha. Ya, masih dimaafkan. Jadi darah yang banyak itu masih dimaafkan. Ya, makanya para sahabat Nabi SAW ketika mereka berperang, yang masih ada dalam riwayat disebutkan mereka berperang kena tombak, kaki mereka, tangan mereka cucuran darah, itu tetap sholat karena darah mereka banyak. Berbeda kalau darahnya sedikit dan masih bisa memungkinkan dari dibersihkan, maka dibersihkan. Ya, jadi najis yang dimaafkan itu pertama darah yang banyak, yang kedua adalah kotoran ya, kotoran cicak. Ya, kotoran cicak. Jadi ada hewan yang memang dia masuk kotoran dimaafkan karena kecil kotoran dia itu. Berbeda kalau kotoran kucing, ya kan, kotoran wangi kambing, sapi itu jelas. Ya. Kalau kotoran cicak segala macam kadang-kadang tidak terlihat oleh mata, nah itu masih dimaafkan. Yang ketiga adalah bulu-bulu kucing. Itu najis-najis yang dimaafkan. Bulu kucing termasuk yang dimaafkan ya, selama sedikit. Beda kalau nanti bulu kucingnya banyak banget ya. Misalnya misalnya di pet shop, kadang-kadang ada kucing lagi dibersihkan, bulunya rontok banyak, nah itu memang najis kalau banyak. Tapi kalau sedikit, misalnya antum suka kucing gitu kan, main kucing terus kalau di pakaian ada sisa bulu, tapi bulu masih bisa memungkinkan dibersihkan, maka tidak mengapa. Gitu. Nah, jadi itu mesti dibersihkan intinya kalau yang sudah tilawah. Jadi selama kategori najis yang sudah dimaklumi dan dengan kategori najis yang dimaklumi. Gitu. Kalau masih najisnya dimaklumi tidak menghambat, tapi ahsannya tetap dibersihkan seperti itu agar kita ketika sujud tilawah sebagaimana kita sujud dalam sholat seperti itu. Wa 'alal muhditsi illa idza tayammam fi mawdi'in yajuzu fihi tayammum. Dan juga pada orang yang muhdits, orang yang berhadas ya. Maka dia harus bertaharah kecuali kalau dia pada tempat-tempat yang memungkinkan tayamum. Dia sama sekali tidak ada air, sudah cari kemanapun ya. Ingat ya, kalau antum masih ada air aqua, atau masih ada air minum, itu pakai air itu dulu ya. Jadi jangan misalnya pam di rumah lagi mati ya kan, terus antum karena pam di rumah mati maka udah langsung tayamum, jangan. Kalau masih ada air minum ya, masih ada air tetangga, masih minjem, masih ada bisa ke masjid, maka pakai itu. Jadi jangan mudah-mudahan tayamum ya, tayamum itu benar-benar kritis sekali, nggak ada sama sekali air di daerah kita ya, ada yang mungkin jauh gitu kan. Kalau misalnya dipesan di daerah Kukusan ada airnya baru ada di daerah misalnya Selengsing sawah misalnya, jauh banget kan ya, maka sama sekali nggak ada air di daerah Kukusan misalnya, maka ya udah tidak mengapa. Jadi mesti didahulukan dulu tangan toharoh dengan air, baru kalau nggak ada baru dengan tayamum. Intinya kita mesti bersuci lah gitu sebelum kita sujud tilawah. Wa yahrumu ila ghairil qiblati illa fis safar. Dan juga nggak boleh untuk menghadap selain kiblat ya, kecuali dalam keadaan safar ya. Kalau dalam safar boleh, sebagaimana dalam sholat sunnah kita
boleh tidak menghadap kiblat. Berbeda dengan sholat fardu. Ya. Kalau sholat fardu itu kita harus menghadap kiblat. Gitu. Haitsu tajuzu nafila ila ghairil qiblah wa hadza kulluhu muttafaqun alaih. Dan ini adalah suatu konsensus ya, atau kesepakatan para ulama terkait hal tersebut. Jadi diingat syarat sah tilawah pertama apa Ari? Sebutkan ulang coba. Syarat sah tilawah. Taharah, menghadap kiblat, Taharah dari apa? Taharah dari apa? dari ini ya Ustaz, hadas kecil Dan najis ya. iya, jadi nggak boleh salah satunya kalau antum nggak harus ada najis itu nggak sah ya. Yang kedua, Menghadap kiblat, yang ketiga, menutup aurat. oke cukup ya, ya udah cukup gitu. Selebihnya itu adalah rinciannya. Baik, lanjut faslun fi hukmi sujudi fi sholati li ghairil azai atau tentang sujud di sholat shot ya, sujud di tempat yang tidak ditekankan untuk sujud. Nah, kalau menurut pendapat Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya sujud kemarin kita sudah sampaikan di sholat shot ya, yang ujung ayatnya itu wa kharrara ki'aw wa anab. Silakan dicari surat Shad lembar kedua. Ya, lembar kedua surat Shad itu ada aw wa anab, perkataan Nabi Daud alaihi salam. Menurut pendapat Syafi'i bahwasannya memang di situ tidak ditekankan sujud, bukan termasuk tempat yang ditekankan untuk sujud. Ya. Gimana kalau kita sujud di sana? Ya. Idza qara'a sajdah shad faman qala innaha min azaimi sujud qala yasjudu sawa'un qara'aha fi sholati aw kharija minha kasairis sajadat. Ya. Kalau berpendapat bahwasannya shad itu termasuk yang ditekankan untuk bersujud tilawah, maka silakan untuk bersujud, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu mimman qala laisat min azaimi sujud faqalu idza qara'aha kharija sholati ustahibba lahu sujud li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha kama qaddamna. Nah, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan selain mereka, ya, pendapat Asy-Syafi'i ya, gitu ya, dan beberapa ulama-ulama yang lain yang mengatakan tidak termasuk azaim itu adalah, yang saya sudah sampaikan, yang ditekankan untuk bersujud. Ya, kalau menurut Asy-Syafi'i ada 14 tempat, ya, 14 tempat. Saya belum ngecek ya. Imam Asy-Syafi'i ini kalau dalam qiraah, dalam bagi qiraah Ibnu Katsir, ya. Dan ini nanti ada kajian khusus ya tentang komparasi ada apa? Ada sinergi antara mazhab fikih dan mazhab qiraat. Imam Syafi'i, saya belum cek, saya lupa, nggak sempat. Sebentar, coba saya cek ya, biar memastikan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu pakai qiraat Ibnu Katsir. Kalau di dalam qiraat Asim yang kita baca, riwayat Hafs an Asim, memang ada 15 tempat. Ya, 15 tempat. Shot ini, kalau silakan antum melihat di mushaf yang kita pakai ya, itu memang di situ surat shot termasuk ditandai sebagai tempat sujud yang disunahkan. Untuk riwayat Hafs. Tapi Imam Syafi'i itu nggak pakai riwayat Hafs. Ya, jadi kalau antum pengen jadi Syafi'iyah yang sejati, qiraatnya pakai Qur'an Ibnu Katsir. Ya. Jadi beliau memang beberapa pendapat fikih beliau itu dalam masalah Quran ya. Dalam masalah Quran itu terkadang memang karena pengaruh qiraat yang beliau pakai. Nah, saya cek dulu coba di kitab qiraat Ibnu Katsir apakah termasuk shot itu termasuk bagian azab ini sujud atau tidak. Saya kemarin mau ngecek lupa terus. Ibnu Katsir.
Bentar ya, biar sekaligus, karena takutnya nanggung ilmunya, jadi saya sampaikan semua. Surat Shad. Ya Allah alam ya. Kalau saya cek di kitab usul Qiraat Ibnu Katsir, saya mungkin tanya lagi nanti ke guru saya. Kalau di Mushaf Ibnu Katsir, mushafnya Qiraat Ibnu Katsir juga ditandai sebenarnya sujud tilawah ya. Ada tanda sujud tilawah di situ. Tapi Allah alam nanti saya cek lagi ya. Kalau menurut pendapat Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya memang tidak termasuk yang ditekankan di situ. Nah, kalau kita berpendapat tidak ditekankan, kalau di luar sholat maka tetap disunahkan. Ya kan, ini seperti itu, tetap disunahkan untuk sujud. Nah, sekarang gimana kalau di sholat? Nah, wa in qara'aha fi sholati lam yasjud. Kalau dibaca ayat yang bersangkutan wa kharra raki'aw wa anab ya, di dalam sholat, maka dia tidak sujud ya. Fa in as lam tabqul sholatuhu walakin yasjudu lisahwi wa in kana 'aliman. Kalau dia sujud tapi dia lupa. Jadi dia beranggapan ini sujud di surat Shad ya, itu tidak termasuk tidak termasuk yang ditekankan. Maka tidak usah sujud karena khawatir menambah gerakan tambahan di dalam sholat gitu kan. Tapi kalau dia sendiri sujud dan dia lupa ya, misalnya dia lupa ya, Allah dia lupa gitu kan, atau dia tidak tahu tentang masalah itu, maka dia tidak usah membatalkan sholatnya, nggak batal sholatnya ya. Tetapi kalau dia tahu maka dia harus sujud sahwi gitu. Tapi pendapat yang sahih, ya, ada pendapat sahih, pendapat yang lebih tepat ya, dari pendapat ulama Syafi'iyah yang ada, annahu tabtul salat, annahu zada fi salati ma laysa minha fa batalat kama law sajada li syukur fa innahu tabtul salatuhu bila khilafin wa tsani la tabtul la'anna ta'alluqan bis salat. Nah, pendapat yang tepat adalah kalau orang yang berpendapat mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kalau sujud di surah itu bukanlah sujud yang dianjurkan atau ditekankan, maka dapat batal sholatnya karena menambah suatu gerakan baru ya, suatu gerakan baru yang itu kan bukan sujud tilawah sebenarnya, itu hanya sujud syukur sebenarnya. Nah, saya sudah sampaikan ya, Pak, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi yang lebih sahih itu adalah membatalkan. Tapi pendapat yang kedua, ya, ini lagi-lagi kalau ada pendapat as-sahih cukup dalam pendapat as-sahih saja ya. Jadi nggak usah mikirin pendapat lain. Pendapat kedua ada katakan tidak batal karena itu berhubungan dengan sholat. Ya mudahnya gini aja. Kalau saya pribadi juga condong taklid kepada pendapat yang mengatakan sholat termasuk dari yang min azaimi sujud, ya termasuk yang ditekankan dalam sujud tilawah seperti itu. Jadi saya pribadi juga memilih untuk sujud aja. Saya meyakini itu adalah termasuk yang disunahkan, ya termasuk di tilawah di situ, maka baik dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat maka tidak mengapa. Di dalam sholat pun tidak membatalkan karena saya berkeyakinan bahwa saya itu sujud tilawah. Tapi kalau antum ingin mengkaji lagi, mendalami lagi, ternyata benar Imam Syafi'i, ya udah silakan. Tapi konsekuensi ingat, kalau sujud di dalam sholat maka dapat batalin sholat. Mau ngecas satu, mau tes otot. Faslun Fiman yusannu lahu sujud. Pasal berikutnya tentang yang disunahkan
Siapa saja yang disunahkan untuk bersujud. Ya, i'lam annahu yusannu lil qari'i al-mutatahhir bil ma'i aw turabi haitsu yajuz sawa'un kana fi sholati aw kharijan minha. Wa yusannu lil mustami'i wa yusannu aydan lis-sami'i ghayra al-mustami' walakin qala asy-Syafi'i wa radhiyallahu anhu la waqiduhu fi haqqihi kama waqiduhu fi haqqil mustami'. Hadza was sahih. Pertama, diketahui bahwasannya disunahkan, ya jelas tentu saja bagi antum yang menjadi qari, ya maka disunahkan untuk bersujud. Contoh misalnya membaca fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka di situ antum sebagai qari sangat ditekankan untuk bersujud. Syaratnya apa? Mutatahhir, harus suci dari hadas ataupun dari najis. Ya, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang kedua juga disunahkan untuk mustami'. Mustami' itu adalah orang yang menyimak, yang berniat untuk menyimak bacaan antum. Ya, ingat nanti ada mustami', ada as-sami'. Ini ada perbedaan sedikit. Kalau al-mustami' itu adalah orang yang memang ketika orang yang memang berniat untuk mendengarkan bacaan orang tertentu. Ya, jadi memang dia sudah fokus mendengarkan bacaan tertentu. Ada niatan dia untuk mendengarkan bacaan orang tertentu. Maka dia sebagai mustami' yang memperhatikan bacaan tersebut, ketika qari membaca ayat sajadah, maka dia sudah disunahkan untuk tilawah. Dan juga akan disunahkan untuk as-sami', ghairul mustami'. Ini ada perlu diperhatikan, as-sami' ghairul mustami'. Yaitu adalah orang yang mendengarkan bacaan Quran, tetapi tidak berniat untuk fokus terhadap bacaan tersebut. Jadi hanya dengar sedengarnya aja. Contohnya misalnya di suatu tempat atau di toko-toko pinggir jalan kadang-kadang ada nyetel murotal, atau di masjid misalnya ada nyetel murotal. Kan nggak menutup kemungkinan setelan murotal itu pasti membaca ayat-ayat sajadah, ya kan? Nah kalau kita nggak berniat mendengarkan setelan murotal tersebut, kita tidak melakukan as-sami'. Jadi kita hanya sekedar dengar. Kalau as-sami' itu sekedar dengar. Ya. Kalau al-mustami' itu orang memang benar-benar mendengarkan. Walaupun dia bisa dengar murotal dari masjid atau dari toko, tapi dia benar-benar memperhatikan dengan fokus dengan seksama, maka dimasuk kategori mustami'. Nah, bahkan disunahkan juga untuk as-sami'. Jadi kalau antum hanya sekilas mendengarkan, disunahkan juga. Ya, tapi ini belum final ya, belum final. Walakin qala Syafi'i radhiyallahu anhu la uakidu fi haqqihi kama uakidu fi haqqil mustami'. Hadza was sahih. Nah, ini kesimpulannya. Tapi untuk as-sami', ya untuk as-sami' ini dia tidak ditekankan sebagaimana al-mustami'. Ya, jadi berbeda ya. Misalnya kita misalnya Thoriq sedang membaca surat An-Najm, akhir An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Irfan Aziz sedang mendengarkan bacaan Thoriq, jangan seksama. Ya, maka di situ disunahkan bagi qari dan mustami', qarinya Thoriq, mustami' adalah Irfan Aziz, untuk bersujud. Adapun Yusman, Alfian, Ari, Dito, mereka ini sebagai sami'. Mereka mungkin hanya sekedar lewat saja ketika seorang qari, yaitu Thoriq misalnya membaca Al-Quran, kemudian membaca surat An-Najm, maka tidak ditekankan dengan sangat menurut Imam Asy-Syafi'i bagi as-sami'. Yang ditekankan hanya untuk mustami', berarti hanya untuk Irfan Aziz saja. Seperti itu kira-kira contohnya. Hadza huwas shahih. Nah, ini adalah pendapat yang lebih tepat, ya, lebih kuat ya daripada pendapat ulama Syafi'i yang lain. Wa qala Imamul Haramain min ashabina. Berkata Imamul Haramain. Siapa Imam Haramain, Usman? Namzat. Siapa Imam Haramain? Siapa? Man huwa Imamul Haramain? Imam nggak tahu satu apa. Oh iya, kayak pesan 7 kayaknya nggak dapat usul fikih karangan beliau ya. Saya tanya Ari deh. Ari, siapa Imamul Haramain? Lupa lagi, Ustaz. Antum sudah belajar kitab itu. Yang punya karangan Al-Waraqat. Siapa dulu? Al-Juwaini, Ustaz. Ya, Al-Juwaini. Ya, ingat-ingat, Imamul Haramain dalam literatur mazhab Syafi'i namanya Al-Juwaini, Sahibul Waraqat.
Ya, menurut pendapat beliau, ya, katanya fala yusjudul al-sami' wal mashhur. Bahkan kalau menurut Imam Juwaini, Al-Haram Juwaini, bahkan nggak perlu as-sami' itu nggak perlu karena kan dia nggak niat dengerin bacaan qari. Ya. Tapi yang lebih tepat pendapatnya Imam Syafi'i sebagai imam madhab, as-sami' juga disunahkan sujud tapi tidak muakkad. Jadi sunnah ghairu muakkad. Seperti itulah. Mudah. Wasawa'un kana al-qari fi sholati aw kharijan minha yusannu lil mustami'i was-sami'i sujud wasawa'un sajada al-qari'u am la. Hadza wa sahihul masyhur 'inda ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu wa bihi qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, termasuk juga sujud ini ditekankan bagi qari mustami' ya. Begitu pula yang sami' tapi ghairu muakkad, baik salah satunya sujud atau tidak. Baik itu di dalam sholat, ya ini konteksnya di luar sholat ya, luar sholat. Ya, jadi baik qari mustami' sami' ya, itu mereka tetap disunahkan untuk sujud ya, tanpa harus semuanya sujud. Misal, qari membaca surat tadi An-Najm, wasjudu lillahi wa'budu. Tapi dia nggak sujud karena kan sunnah, ya nggak berdosa. Tapi Irfan Aziz sebagai mustami', ya, apakah dia harus menunggu qari? Tidak. Nah, menurut pendapat yang sahihul masyhur 'inda ashabi Syafi'i. Ya, dan juga itu perkataan Abu Hanifah. Ya, jadi misalnya qari tidak sujud, tapi Irfan Aziz ini ayat sujud tilawah. Maka saya ingin sujud tilawah di sini mendapatkan pahala sunnahnya sujud tilawah. Maka silakan, tidak harus menunggu qari sujud. Atau sebaliknya, seorang qari membaca ayat sejadah, dia sujud, tapi mustami' tidak sujud, maka tidak mengapa juga. Tapi tetap disunahkan dua-duanya. Maksudnya, padahal di sini tidak harus saling menunggu gitu. Ya, tidak seperti sholat, bagi dalam beda nanti kalau dalam sholat ya. Ini kalau di luar sholat tidak harus menunggu qorinya, enggak. Ya, tapi harus tapi itu dipersilahkan kepada tiga pihak tadi, ya, qori, mustami' dan sami'. Tapi kalau sami' ingat tadi ghairu muakkad. Ya, ghairu muakkad. Wa qala sahibul bayan min ashabi Syafi'i la yasjudul mustami' bi qira'ati man qara'a fi shalah. Nah, tetapi bahkan juga ada perkataan ulama Syafi'i yang lain, tidak perlu mustami' ini tidak perlu sujud tilawah kalau mendengarkan bacaan qori dalam sholat. Karena kan dia berbeda kondisi. Nah, ini beda lagi. Ya, misalnya tadi saya ganti contohnya, misalnya Alfian. Dalam sholat dia membaca sujud tilawah surat Al-Insyiqaq. Tadi faman lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, terus Ari dia sedang tidak dalam keadaan sholat. Dalam sholat dia sebagai mustami, tapi dia mendengarkan bacaan Alfian dalam sholat tersebut. Apakah dia disunahkan untuk sujud? Kalau menurut Sahibul Bayan, walau saya nggak tahu siapa Sahibul Bayan, ada berkata ulama Syafi'iyah yang punya kitab Al-Bayan mengatakan tidak usah sujud kalau mustami karena berbeda kondisi. Faqala As-Saidalani min ashabi Syafi'i la yusannu sujud illa an yasjudal qari was-shawabul awal. Ada juga pendapat lain dari ulama Syafi'i yang namanya As-Saidalani. Kata beliau, nggak perlu sujud sampai sujudnya qari. Nah, ini juga pendapatnya Hanabilah ya, mazhab Hambali. Hanabilah mereka berpendapat mustami ini tergantung dengan sujudnya qari. Nah, tapi shawabul awal yang benar Pak. Yang pertama tadi ya, yang tadi udah dibilang wawas sahih. Gitu. Jadi ini hanya tambahan wawasan ya buat teman-teman sekalian. Ya salah ini. Memang kalau fikih itu bagusnya ditambahkan pendapat untuk kita melatih kerangka berpikir. Jadi gimana pendapat diambil? Pendapat tadi Imam Syafi'i tadi ya, yang sudah dirojihkan oleh Imam Nawawi. Jadi apa? Disunahkan bagi qari, mustami' dan sami' ghairu muakkad ya, tanpa harus menunggu salah satunya sujud. Ya, seperti itu. Itu kesimpulannya. Ya, kesimpulan umumnya, kesimpulan utamanya, Mak. Begitu. Itu ingat ya, ini masih di luar sholat. Karena kalau dalam sholat itu ada pembahasan catatan ini di luar sholat. Baik.
Lanjutnya, wala farqa baina an yakuna al-qari'u musliman balighan mutatahhiran rajulan wa baina an yakuna kafiran aw sabiyan aw muhdithan aw imra'atan. Hadza wasahihu indana wa bihi qala Abu Hanifah. Ini menarik. Ya, bahkan tidak ada perbedaan baik itu seorang qari'nya itu muslim, baligh, ya. Jadi nggak ada perbedaan muslim, baligh, suci, ya, mutaqahhir, ya, dia suci dari hadas dari hadas besar, hadas kecil, ya kan, laki-laki, dan juga nggak ada perbedaan dengan orang kafir, anak bocah, ya, orang yang berhadas atau perempuan. Maksudnya gimana? Kalau muslim, baligh, mutaqahhir, laki-laki, rojulan jelas, ya kan, kondisi yang sempurna. Artinya kondisi memang umum lah, lumrah, ya. Misalnya tadi yang baca ganti lagi terus Dito muslim, sudah balik, sudah ya, ketika baca Quran mutaqahhir, ya kan, dan juga dia laki-laki. Itu kondisi umum yang memang yang memang ya pas lah untuk melakukan sujud tilawah bagi qari atau mustami. Tapi kadang-kadang ada juga yang mungkin memandang hal ini sepele, dan ini ternyata tidak mengapa. Qari itu ternyata bukan orang muslim, orang kafir. Dan orang kafir baca ayat sejedah, ya kan? Atau misalnya dia sobi, anak bocah, atau dia muhdith, orang berhadas. Ingat, kalau pegang mushaf kita harus mutaqahhir. Ya, kalau kita pegang mushaf mesti suci. Tapi kalau kita kalau kita baca Quran tanpa dalam mushaf, ya, dengan hafalan, itu kita boleh muhdith, boleh juga mutaqahhir. Kita berbahas, kecuali kalau junub dan haid, gitu kan. Dan juga perempuan. Jadi nggak ada bedanya laki perempuan, anak bocah sama udah yang balik, orang yang berhadas dengan orang yang mutaqahhir dan suci. Lagi orang muslim atau orang kafir sama aja. Qari'nya mau itu, ya, itu nggak masalah, kita harus sujud. Jadi nggak ada perbedaan ya. Misalnya karena qari'nya orang kafir kita harus sujud, nggak. Karena kita bukan di sini, kita nggak bicara masalah keimanan dia, tapi permasalahan fikih. Ya, permasalahan dia baca Al-Quran sujud tilawah, kita menghormati terhadap Al-Quran, bukan menghormati orang yang baca. Seperti itu. Kita sujud tilawah, kita menghormati Allah, yang bukan menghormati orang tersebut, begitu ya. Jadi mau dia orang kafir kok, dia mau perempuan kayak gitu kan. Ada qari'ah misalnya, dan misalnya Yusman tergila-gila mendengar suara qari'ah di YouTube gitu kan. Nah, dia mendengarkan dengan mustamid gitu kan. Dia tetap disunahkan untuk sujud. Mau itu perempuan, nggak masalah. Muhdith, misal kita teman kita lagi qari, tapi dia lagi muhdith, katanya habis kencing tapi nggak wudhu, boleh-boleh saja, asalkan dia nggak pegang boleh, begitu ya. Dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang lebih tepat, dan juga pendapat Abu Hanifah. Nah, ini teman-teman nih, Abu Hanifah sama Syafi'i. Nah, tapi ada juga pendapat lain, ya. Tapi ini tambah wawasan ya, artinya bukan pendapat terus di mazhab. Sebagian pendapat ulama Syafi'iyah, wa qala ba'du ashabina la yasjudu li qira'atil kafir was-sabi wal muhdith was-sakran. Sebagai pendapat ulama Syafi'i mengatakan nggak usah sujud kalau yang baca orang kafir, atau anak bocah, atau orang yang berhadas, atau sakron, orang mabuk baca Quran itu bisa nggak? Bisa aja. Orang mabuk yang syariah kali. Tapi saya nggak pandang ada orang mabuk tapi bisa baca Quran, kayak nggak ada ya. Orang mabuk rata-rata ngelantur, nggak jelas. Tapi kalau misalnya ada, ya gimana? Kalau kita ikut pendapat yang sahih dari mazhab, nggak apa-apa. Tapi menurut pendapat ulama Syafi'i yang lain, ya ba'du ashabina, nggak usah. Ya nggak usah lah, orang kafir, orang sobi, anak bocah, orang mabuk, sujud sama. Maksud sujud tilawah. Qala jama'atu minas salaf, dan juga berkata dari sekelompok dari kalangan salaf, la yasjudu lil qira'atil mar'ah. Mereka benar Munzir, an Qatadah wa Malik wa Ishaq wa sawabu ma qaddamna. Bahkan pendapat dari sebagian salaf, bahkan jamaah ini banyak dari kalangan salaf ya. Tapi ini bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i, ingat ya. Pendapat dari sebagian pendapat dari kelompok orang kaum salaf, bahwasanya jika dari Ibnu Munzir seorang tabi'in, bahwasanya dari kota dari Imam Malik, dari Ishaq, Rahawai, ya, itu adalah tidak usah sujud kalau perempuan. Jadi pendapatnya kalau perempuan yang baca nggak usah sujud. Misalnya qari'ah atau hafidhah sedang baca Quran ya, bulanah lagi baca Quran, kita nggak sujud. Ini pendapat yang lain. Tapi yang waswabu maqaddam. Yang betul yang mana? Yang tadi kita bahas. Nggak ada perbedaan. Mau laki, perempuan, kafir, muslim, muhdith, mutaqahhir, ya.
dan segala macam, ya itu dia tetap kita disunahkan sujud karena kita ditilawah dalam rangka takzim lillah, takzimulillah, menghormati Allah, mengagungkan Allah, bukan karena orangnya. Baik, selanjutnya faslun fi ikhtisaris sujud, tentang meringkas sujud. Bahwa an yaqra'a ayatan aw ayataini tsumma yasjud. Hakahu Ibnu Munzir an Asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad bin Sirin wa An-Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dzalik. Wa an Abi Hanifah wa Muhammad bin Hasan wa Abi Thawr annahu la ba'sa bihi. Wa hadza muqtadha madhhabina. Ini maksudnya apa? Saya ringkas saja. Jadi maksudnya adalah tentang kalau misalnya kita menyengaja baca surat atau menyengaja baca ayat-ayat sejidah. Ya, misalnya tadi kita ambil contoh misalnya di asyidah yang lain, misalnya di surat apa? Al-Alaq, misalnya di juz'an. Ya, misalnya sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Nah, kita menyengaja padahal kita belum baca Al-Alaq secara utuh. Kalau kita hanya baca 1-2 ayat yang ada ayat sejidah, diperbolehkan nggak boleh, ya boleh-boleh saja, ya. Tapi menurut sebagian salah itu dimakruhkan. Tapi ingat, la ba'sa bihi. Nah, pendapat yang resmi wadah, ya. Wa hadza muqtadha mazhabina, maksudnya ini pendapat mazhab kami, mazhab Syafi'i, bahwasanya tidak mengapa. Jadi menyengaja baca sejidah tidak mengapa. Baik, faslun kata ahkamun 'ammah, atau di saya hukum tentang fi ahkamin tata'allaq bi sujud tilawah fi shalah, tentang hukum-hukum sujud tilawah dalam sholat. Nah, ini berbeda. Kalau tadi, ya sebelumnya tadi kita membahas tentang sujud tilawah di luar sholat, ya. Sekarang kalau di dalam sholat gimana? Idza kana musalliyan munfaridan sajada li qira'ati nafsihi. Falau taraka sujudat tilawati wa raka'a thumma arada an yasjuda lit tilawati lam yajuz wa in fa'ala ma'al ilmi faqalat salatuhu wa in kana qad hawa ila ruku'i wa lam yasil ila haddir raki'in jaza an yasjuda lit tilawah walau hawa li sujudi tilawah thumma badalahu wa raja'a ila al-qiyam jaza. Pertama, kondisinya ketika orang sholat munfarid sendiri, ya, maka dia sujud untuk sujud tilawah karena bacaannya sendiri, jelas ya. Ya, misalnya sebagai saya kasih contoh. Dan saya belum saya sebut, misalnya Azhar dia sujud ya di dalam sholat membaca sholat as-sajdah, ya sholat as-sajdah ada ayat sajdah di situ, ya kan? Maka dia ketika mendapatkan ayat sajdah, ya, maka dia sujud untuk bacaannya sendiri, ya. Kalau dia meninggalkan sujud tilawah dan kemudian rukuk, ya, lalu dia pas rukuk ini dia ingat, oh iya saya pengen sujud tapi malah rukuk, gitu kan? Maka nggak boleh, ya. Jadi misalnya tadi si Azhar, ya, misalnya Azhar tadi dia sholat baca surat as-sajdah, ada ayat sajdah di situ. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia nyata pengen sujud tapi qadarun lupa. Malah Allahu Akbar, malah ruku, ya. Rukunya sudah sempurna. Dia baru ingat tiba-tiba, oh iya saya pengen sujud. Gimana? Boleh nggak? Pas sudah ruku pengen sujud. Kalau udah ruku kan kita bisa sujud kan? Bisa untuk bawah kan? Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena sudah sempurna rukun yang dilakukan itu rukunnya. Ya, tidak boleh untuk sujud ketika sudah melakukan ruku dengan sempurna. Kalau dia melakukan itu dengan ilmu, batal sholatnya. Ya, ingat, kalau dia melakukan dengan ilmu itu batal sholatnya. Ya. Kalau nggak ada ilmu gimana? Alam, tapi itu bisa jadi batal juga, ya. Karena kita menambah gerakan. Masa habis ruku kita sujud, ya kan? Itu kan melanggar tartib sholat. Itu bisa batal kalau kita lakukan seperti itu. Ya, wa in kana qad hawa ila ruku'i wa lam yasil ila haddir raki'in jaza'an yasjuda lit tilawah. Walau hawa li tilawah itu membadalah roja dan rukyah, ya. Oke, sekarang gini, kalau kondisi dia pengen hawa ila ruku, artinya sudah pengen ruku tapi belum sempurna. Saya contohkan, maaf ya. Semoga kelihatan. Misal kalau ruku sempurna seperti ini, ya, ini ruku sempurna seperti ini. Cuman kalau misalnya
tadi hawa ila ruku, berarti dia ingin condong ke ruku, tapi belum sempurna seperti ini. Ya, belum sempurna seperti ini. Tapi dia masih bongkok. Ya, mungkin masih seperti ini, kira-kira hawa, ya, belum seperti ini, tapi masih pengen condong ke bawah. Gimana? Maka dia diperbolehkan untuk sujud. Jadi misalnya baca ayat tadi sujud tilawah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia sudah hawa ila ruku, artinya sudah posisi ingin menundukkan badan kita atau ruku, tapi belum sempurna, masih bongkok dikit. Maka di situ ketika ingat sujud tilawah, pengen sujud tilawah, silakan sujud. Nah, boleh. Atau sebaliknya, dia pengen sujud tilawah tapi nggak jadi. Bilang, aduh takutnya misalnya kalau pengen sujud waktunya misalnya nggak cukup, misalnya jadi imam misalnya, atau misalnya ya ada kondisi tertentu dia pengen nggak sujud aja, dia masih hawa, kondisi hawa tuh masih setengahnya, ya, maka dia diperbolehkan kalau misalnya dia belum sujud sempurna, ya maka dia boleh ruku. Jadi kalau kalau dia misalnya dia nggak jadi pengen sujud selama belum sampai sujud sempurna, boleh dia untuk kembali ruku, begitu. Jadi syaratnya itu nggak sampai sempurna rukun, bukan, baik itu sujud ataupun rukuk, itu maksudnya. Amma idza asghal munfarid bis salati li qira'ati qari'in bis salati aw ghairiha fala yajuzu lahu an yasjud walau sajada ma'al ilmi batalat salat. Sekarang gini, ada orang sholat munfarid, ya, cuman dia menyimak bacaan Quran orang lain, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, maka nggak boleh sujud, tetap ya. Misalnya lagi Rafli sholat, ya lagi sholat, dan dia nggak baca sujud tilawah, dia nggak baca ayat-ayat sajadah, ya kan. Terus dia mendengar, ya misalnya Rudi, ya sedang membaca ayat sajadah, ya baik itu dalam sholat ataupun luar sholat, maka Rafli tidak boleh sujud tilawah, ya karena dia dalam kondisi dia tidak terikat dengan kondisi orang yang sedang di luar sholat, ya ataupun dalam sholat pun enggak, bahkan orang yang sedang sholat pun juga dia tidak berhak untuk sujud tilawah karena tidak berbeda hukumnya dan berbeda kondisinya. Jadi nggak boleh kita lagi sholat munfarid, ya harus kita dengar orang baca sujud tilawah, dengar orang baca sajadah, terus kita sujud tilawah, karena kita tidak ada keterikatan dengan dia di situ. Nah, amal musalli fi jama'atin, ya. Nah, adapun kalau soal jamaah gimana? Nah, kalau jamaah jelas ada keterikatan di situ antara imam dan makmum. Fa in kana imaman fa huwa kal munfarid. Wa idza sajada al imamu li tilawati nafsi wajaba 'ala al ma'mumi an yasjuda ma'ah. Ya. Jadi kalau imam itu sujud tilawah, maka makmum ikut, gitulah ya. Saya ringkas saja. Jadi kalau imam baca sujud tilawah, maka makmum ikut, harus, ya. Fa illam yaf'al, kalau dia enggak melakukannya, batalat salatu, maka tidak sah salatnya, batal. Cara batal makmum, ya makmum. Makanya ini penting ya buat teman-teman yang jadi imam, ini ikhwan itu kadang-kadang ada jamaah yang awam gitu, nggak tahu ini ayat sajadah atau bukan. Nah, untuk menjaga mereka agar mereka nggak batal sholat, kasih tahu, misalnya antum pengen baca ayat sajadah, kasih tahu saja, diumumkan kepada jamaah, insya Allah nanti kami akan membacakan ayat ini, surat ini yang ada sujud tilawah, agar mereka tahu gitu. Karena di kita kan mesti banyak yang awam. Berbeda kalau di tempat-tempat yang mungkin sudah paham, ya, tidak usah dikasih tahu. Karena konsekuensinya gitu. Konsekuensinya kalau mau mengikuti sujud tilawah, ya maka dia akan batal sholatnya. Fa in lam yasjudil imam lam yajuz lil makmum. Kalau imam nggak sujud ya jangan. Kalau imam nggak sujud, jangan juga makmum sujud, gitu loh. Jadi makmum itu mesti ngikutin imam. Fa in sajad batalat salat. Baliknya, imam nggak sujud, padahal itu sujud tilawah, sunnah. Ya, misalnya baca, biasanya itu yang sering nggak sujud itu di surat Al-Alaq, ya, karena nanggung. Ya, Al-Alaq itu kan SJD di ayat terakhir, ya. Sanad'u zabaniyah halala wasjud wa qatarib. Itu kan ayatnya nanggung, ya. Maksudnya kalau kita sujud tilawah, nanti
udah habis, itu kan boleh kita nambah surat lain, boleh juga kita langsung rukuk. Ya, ada dua pilihan. Jadi kan ada nanggung. Nah, kadang-kadang sebagian imam tidak sujud di situ. Ya dia kadang-kadang kan sunnah kan. Tapi makmum jangan mentang-mentang kan ini sunnah muakkad. Ya kan? Harus kita jangan tinggalkan sunnah. Apa dia sujud? Kalau imam nggak sujud, ya itu batal sholatnya karena menambah gerakan yang tidak dilakukan oleh imam seperti itu. Jadi jangan apa? Jadi itu kita ikutin imam gitu. Imam sujud kita sujud. Imam nggak sujud kita jangan sujud seperti itu. Walakin yustahab an yasjuda idza faragha min as-shalah wa la yata'akkad. Nah, ini penting. Ya, tapi kalau seandainya pengen sujud pun boleh setelah sholat. Ya, jadi setelah salam pengen sujud silakan sujud tilawah. Ya. Kan sujud tilawah nggak boleh diakhirkan. Nanti ada pembahasannya sujud tilawah itu nggak boleh diakhirkan ya, nggak boleh lama-lama. Setelah itu sholat isya, imamnya baca ayat sejadah di rakaat pertama. Terus kalau pengen ikutin pendapat ini, berarti kan nunggu sesah salam kan terpisah waktu lumayan kan ya 10 menit gitu kan. Salam baru sujud. Kan itu terpisah gimana? Itu pengecualian karena di sholat itu kita terikat dengan gerakan imam. Ya, itu beda kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat itu memang nggak boleh diakhirkan seperti itu ya. Boleh dilakukan kalau pengen sujud tilawah ya, imam yang nggak sujud silakan habis salam, tapi ini walai ta'akkad, tapi tidak tahu ditekankan. Ini hanya sunnah ghairu muakkad berarti ya, walai ta'akkad. Ya yustahab ghairu muakkad seperti itu. Walau sajadal imamu walam ya'lamil ma'mum hatta rafa'al imamu ra'sahu minas sujudi fa huwa ma'dzurun fi takhallufihi. Wala yajuzu lahu an yasjud. Walau alima wal imamu ba'du fi sujud wajib sujud. Ini butuh konsentrasi ya. Karena kalimatnya panjang-panjang, jadi antum perlu catat nih, tulis itu kan biar antum yang udah punya bukunya coret-coret ya. Karena ini kalau bahas rincian fikih ini nggak bisa cuma dengan hafalan. Kecuali kalau antum kayak Imam Bukhari ya, jangan apa-apa. Tapi saya rasa enggak. Jadi benar-benar diperhatikan ya, jangan pada nyambi-nyambi yang lain. Diperhatikan. Nah, kalau seandainya imam sujud, tetapi makmum nggak tahu, ya, misalnya di jamaah yang besar ya, di masjid besar gitu kan, dan makmum ini mungkin nggak konsentrasi dia, imamnya baca ayat sejadah, tapi dia nggak tahu nih imamnya sujud tilawah atau enggak, ya kan? Akhirnya dia tahunya baru pas imam sudah bangkit dari sujud, gitu. Jadi dia baru tahu imam sujud pas imam bangkit dari sujud tilawah dia, maka itu ma'dzur, dimaafkan fitakhallufihi, ma'dzur atas berselisihnya dia dengan imam, perbedaan dengan kenapa? Karena dia benar nggak tahu, dia qadarullah mungkin banyak pikiran nih, dia nggak niatan untuk menyelisihi imam, tapi karena dia lupa, ya kan, dia hanya baru tahu imam itu naik, baru tahu imam itu kok naik lagi habis rukuk, ternyata dia habis ditilawah misalnya, ya maka itu ma'dzur ya. Jadi maksud kalau dia benar-benar nggak tahu gitu kan, dan dia nggak usah sujud lagi ya, nggak sujud lagi. Jadi maupun imam sudah sujud ya, dia di dalam sholat itu nggak sujud lagi. Tapi kalau di luar sholat, selesai sholat maka diperbolehkan. Walau alima wal imam ba'du fi sujud wajib sujud. Jadi, kalau tahu imam sujud ya jelas sujud ya, harus tahu segera ikuti imam. Kalau hawa ila sujudi farafa al imam wa huwa fil huwi rafa'a ma'ah. Nah, ini juga walau lagi saya lanjutnya, walam yajuzi sujud wa kadza dha'if walladhi huwa ma'al imam idza rafa'a al imam qabla bulughi dha'if ila sujud li sur'ati al imam wa buqil ma'mum yarji'u ma'ah wa la yasjud. Karena kondisinya begini, kondisinya makmumnya ini contohnya misalnya orang-orang tua, yang mohon maaf, orang tua, orang-orang yang lemah ya, yang dia tuh kalau gerak untuk sujud aja tuh lama, ya kan? Untuk ruku aja lama, untuk ruku aja mesti pelan-pelan gitu kan. Gimana kalau pengen langsung sujud gitu kan? Dia lama sekali geraknya. Tiba-tiba baru hui, ya baru apa? Hui tadi saya bilang sepertiga lah, ya bahasa kita sepertiga atau sedang condong ingin pengen sujud tapi belum sujud sempurna. Tiba-tiba dia dapetin imam udah diri lagi sama jamaah lain. Baru begini, baru begini, ya tiba-tiba udah pada bangkit semuanya. Maka di sini dia nggak perlu sujud lagi, ikut bangkit, dia dimaafkan di situ. Karena apa? Karena dia mungkin ada ya kekurangan fisik ya, karena dia fisik lemah, nggak masalah dia
tidak sujud. Ya, insya Allah itu tetap dicatat pahala oleh Allah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa dia kalau dia baru hui, tapi dia tiba-tiba dapetin udah pada bangkit dari sujud tilawah mereka, maka dia ikutin lagi bangkit, ikutin lagi berdiri. Seperti jangan malah memaksakan untuk sujud seperti itu. Gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya juga buat imam ya. Jadi sebagai juga imam itu juga kalau sujud tilawah itu juga agak ya diperlama lah. Maksudnya jangan diperlama dalam artian setidaknya mencukupi untuk makmum bisa ikutan sujud. Nah, ini buat imam. Ya, buat imam juga adabnya seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat juga ya. Baru misalnya baca tadi wasjudu lillahi wa'budu Allahu akbar sujud. Allahu akbar cepat banget. Jangan terlalu cepat juga. Kasihan jamaah-jamaah yang pengen sujud tapi nggak sempat. Ya, itu kan. Jadi buat imam hendaknya juga memperhatikan kondisi makmum dengan menjaga kecepatan ya dalam sujud dan gerakan-gerakan sholat lainnya. Oke, wa amma idza kana al-musalli makmuman. Tadi kondisi kalau imam, ya kan, kondisi kalau imam dan makmum. Sekarang kondisi makmum aja gimana? Kalau kita sholat dalam keadaan makmum, fala yajuzu an yasjuda li qira'ati nafsihi wala li qira'ati ghairi imamihi. Ini jelas ya. Kalau kita sebagai makmum, kita menjadi makmum imam orang lain. Ya, kita menjadi makmumnya seorang imam. Terus kita mendengar ya ada orang baca ayat sejadah di luar sholat, misalnya lagi tilawah Quran. Ya, misalnya kita masbuk, ini mungkin kondisi ketika masbuk ya. Kondisi misalnya ketika masbuk, ya, kita pengen sholat jamaah, ya kan? Ada imam di situ, kita jadi seorang jadi imam, kita jadi makmum. Nah, ketika kita lagi sholat, kita tiba-tiba dengar ada seorang jamaah yang sudah saya sholat membaca ayat sejadah, dia sujud, ya kan? Nah, kita nggak usah ikutan sujud, begitu ya, karena kita nggak makmum itu tidak boleh sujud atas bacaan ayat sejadah orang lain, ya, atau imam lain. Ya, jadi misalnya dia masbuk, ada imam satu, dia ikut imam satu, ada imam dua misalnya. Qadarullah misalnya ada orang nggak tahu dia ada sholat jamaah, bikin lagi jamaah baru misalnya. Ya, walaupun ini makruh, yang kita udah bahas, bikin dua imam itu makruh ya, soal bisa satu imam. Tapi misalnya ini terjadi, maka dia nggak boleh ikutin makmum kedua, nggak boleh ikutin imam kedua. Imam kedua misalnya pas lagi sholat, imamin jamaahnya, dia baca ayat sejadah. Ya, maka nggak boleh kita sujud tilawah karena ayat sejadah yang dia baca. Fa'in sajadah batalat sholat. Kalau sujud maka batal sholatnya. Wa ikrahu lahu qira'atus sejadah wa ikrahu lahu isqa ila qira'ati ghairi imam. Ini makruh dia untuk membaca ayat sejadah dan juga untuk menyengaja mendengarkan bacaan selain imam. Karena kalau menyengaja itu kan kategori mustami. Mustami itu disunahkan untuk sujud. Tapi kalau dalam kondisi sholat, jadi makmum, jadi imam, ini berbeda kondisinya. Sebagaimana tadi sudah kita terangkan. Fasl. Ya, setengah jam lagi ya. Di waktu sujud tilawah. Saya akan kejar insya Allah ini karena pekan depan terakhir ya. Kita libur sementara. Jadi insya Allah ini akan selesai. Di waktu sujud tilawah. Waktu sujud untuk tilawah. Qala ulama yang bagi an yaqra'a fi ayati sajdati allati qara'aha aw sami'aha. Fa in akhkhara wa lam yaqul al-faslu sajad wa in qala faqad fata sujud fala yaqdi 'ala al-madhhab as-sahih al-mashhur. Ya, kama la yaqdi salat al-kusuf. Faqala ba'd ashabina bihi qaulun dha'if innahu yaqdi kama yaqdi sunan ar-ratibah wa sunati as-subhi wa dhuhri wa ghairiha. Ini saya ringkas saja. Sujud tilawah itu intinya dilakukan langsung. Ya, kapan waktu sujud tilawah adalah ketika kita sudah membaca ayat sejadah itu langsung kita lakukan. Gitu. Masuk paragraf ini ya, saya singkat aja. Jadi kita waktunya itu langsung kita lakukan setelah kita membaca ayat sejadah itu, tanpa ditunda-tunda, ya, tanpa diakhir-akhirkan. Ya. Kalaupun kita mengakhirkan, jangan terlalu panjang waktunya. Ya. Jangan terlalu panjang waktunya. Misalnya kita baca ayat sejadah di jam 8. Terus kita pengen sujud di jam 9 pagi misalnya. Ini udah termasuk panjang. Dan ini kadar panjang ini termasuk uruf ya.
termasuk ya pada uruf setempat itu. Tapi umumnya dikatakan panjang di sini adalah ya seperti itu ya, kalau dia terlalu lama mengulur ya, sampai sejam 2 jam bersujud itu udah termasuk panjang dan itu tidak diperkenankan lagi untuk sujud ya, tidak diperkenankan lagi untuk sujud. Jadi si tilawah itu ya langsung ya, tidak diulur-ulur dan tidak ada qadha ya, tidak ada qadha ya, sebagaimana salat kusuf ya, salat kusuf ya, baik itu kusuf qamar atau kusuf syams ya, itu ya nggak ada qadha kan. Misalnya kita salat kusuf, salat gerhana ya kan, lakukan itu kan ketika gerhana datang. Kalau gerhana udah lewat ya udah nggak boleh lagi, ada qadha salat gerhana kan. Nah ini dikiaskan dengan salat gerhana, salat kusuf atau kusuf ya, jadi di tilawah itu tidak ada qadha ya, seperti itu. Tapi sebagian pendapat ulama, tapi ini pendapat dhaif ya, pendapat dhaif itu boleh diqadha. Yang sahih yang tidak ada qadha. Wa ma idza kana al-qari'u aw al-mustami' muhdithan 'inda tilawati sajdah fa in tatahhara 'ala al-qurbi sajad. Kalau qari'nya atau mustami'nya sedang berhadas hingga tilawah sajdah, maka hendaklah dia untuk bersuci segera. Ya, bersuci ya. Kalau dia misalnya berhadas, ingat kalau lagi baca tanpa pegang mushaf, saya ulang-ulangi lagi nih biar dibedakan. Kalau sedang baca Quran tanpa pegang mushaf boleh tanpa bersuci. Tapi ingat kalau antum atau antuna pengen sujud tilawah harus bersuci, baik pegang mushaf ataupun tidak pegang mushaf. Ya, karena sujud tilawah itu dihukumi sebagai sujud sholat. Ya, gitu. Beda kalau kita baca Quran dan baca Quran di dalam sholat itu diperbolehkan. Kalau kita dalam keadaan muhdits, terus kita lagi baca Quran, kita mulai sudah, terus kita taharah dalam waktu dekat, maka sujudlah. Wa in ta'akhkharat taharatu hatta tala al-fasl fa sahihul muqta' alladhi qata'a bihi al-aktharun annahu la yasjud wa qila yasjud wa huwa ikhtiyarul baghawi min ashabina. Kama yajibul mu'adzin ba'da al-faraghi min as-salah wal i'tibaru fi qul fasli fi hadha fil 'urfi 'ala al-muqtar wallahu ta'ala a'lam. Nah, di situ kalau misalnya kita kalau misalnya bentar, mohon maaf baterainya. Ya, kalau misalnya tadi kita kalau misal harus bersuci dalam waktu dekat, maka ya segera sujud. Tapi kalau kita mengakhirkan sujud, mengakhirkan bersuci kita ya, sampai tolal fasl, sampai waktu yang lama. Waktu yang lama itu gimana sih patokannya? Yang ibarat itu apa? Dengan urf. Urfnya gimana? Kalau kita habis wudhu terus sudah kering, ya itu ibarat. Kalau kita udah wudhu terus kering wudhunya, ya air udah nggak kelihatan, ya udah nggak ada basah-basahnya, maka itu sudah dianggap tolal faslu dan di situ tidak usah lagi sujud karena sudah tolal faslu, gitu ya. Jadi ibarat tolal faslu, waktu yang lama itu apa? Ketika memang dia waktu sujudnya memang ketika wudhunya airnya sudah kering. Maaf, baterai saya masalah. Bentar ya, saya pindah tempat.
Mohon maaf, permasalahan teknis. Oke, kita lanjut. Ya, dari itu ya. Jadi masalah waktu sujud tilawah itu intinya harus disegerakan. Tidak boleh terlalu lama diulur sehingga tidak ada waktu muqadha untuk sujud tilawah. Dikiaskan dengan sholat gerhana. Baik. Lanjut ya. Kita lagi ya, insyaallah. Faslun. Bi hukmi tikrari ayat sajdah. Tikraru sajdah, mengulang-ulang ayat sajdah. Qala idza qara'a as-sajdati kullaha aw sajdatin minha fi majlisin wahid sajada li kulli sajdatin bila khilafin. Wa in karrara al-ayat al-wahidah fi majalis sajada li kulli marratin bila khilaf. Fa in karraraha fil majlisil wahidin nudhir. Fa in lam yasjud lil marratil ula kafahu sajdatan wahidatun 'anil jami'. Fa in sajada lil ula fa fihi thalathatu awjuh. Ya. Kalau kita intinya gini, kalau kita banyak baca ayat-ayat sajdah dalam satu majelis, dengan catatan berbeda ya. Misalnya kita baca surat Al-Alaq, lalu kita baca surat Al-Insyiqaq, lalu kita baca surat An-Najm, lalu kita baca surat As-Sajdah, lalu kita baca akhir Al-A'raf, yang di situ ada ayat sajdah dalam satu majelis, maka memang di situ disunahkan semua ayat sajdah tadi dilakukan dalam sujud sekali-sekali. Jadi kalau baca Al-Alaq sujud tilawah sekali, baca Al-Insyiqaq sujud sekali, As-Sajdah sujud sekali, seperti itu. Nah, tapi kalau satu ayat itu berulang-ulang, misalnya kita hanya membaca surat As-Sajdah yang ada ayat sajdahnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini kan gimana kalau kita satu ayat itu kita ulang-ulang dalam majelis ya, artinya tidak berbeda ya. Maka di sini cukup dengan satu sujud saja. Jadi kalau kita sudah sujud pertama ya, kita sudah sujud pertama, maka nanti kalau kita baca ayat itu 2 kali, 3 kali, maka itu sudah mencukupi sujud pertama, seperti itu. Nah, di sini ada juga 3 pendapat ya. As-sahih annahu yasjudu li kulli marratin sajdah litajaddud sabab ba'da tawfiyati hukmil awwal. Nah, di sini tadi sudah disampaikan ya. Kalau kita sudah sujud pertama ya, sebenarnya sudah mencukupi, tapi di sini ada perincian pendapat yang ashah ya, pendapat yang sahih, yang lebih sahih, yang lebih kuat di kalangan ulama Syafi'i adalah Pak, dia bersujud di setiap sujud tersebut walaupun sama ya. Walaupun sama ayat. Kenapa? Litajaddud sabab, untuk memperbaharui sebab. Sebabnya apa? Karena dia baca ayat sajdah terlepas ayat sama, terserah ya, tetap harus di bersujud seperti itu. Wasani takfiyatu sajdatul ula 'anil jami' wa huwa qaul Ibnu Surayj wa Ahmad Abu Hanifah rahimahullah qala sahibul uddah min ashabina wa alaihi al-fatwa wa ikhtara Syekh Nasr al-Maqdisi Zahid min ashabina. Pendapat kedua tadi saya sampaikan, cukup sekali sujud ya. Itu fatwanya Imam Abu Hanifah. Wasalithu in qala al-faslu sajad wa illa fatakfihi ula. Pendapat ketiga, kalau sudah qala al-faslu ya, misalnya udah lama banget SJD-nya udah lama lewat ya, udah baca sholat itu sejam yang lalu, atau mungkin dia tadi udah bersuci terus tiba-tiba dia bekas wudunya sudah hilang ya kan, sudah tidak ada bekasnya, sudah qala al-faslu, kalau sujud. Kalau qala al-faslu maka cukupkan dengan pertama gitu. Intinya apa? Kalau pengen ikut pendapat yang ashah, sujud aja ya, walaupun ayatnya sama. Amma idza qarrara sajdah wahida fi sholati fa in kana fi rak'atin fa hiya kal majlisil wahid fa yakunu fihi al-awjuh thalath wa in kana fi rak'ataini kal majlisataini fa yu'idu as-sujudu bila khilaf. Nah, ini sama ya. Intinya sama, dalam sholat pun juga sama. Dalam sholat pun juga sama. Kalau misalnya berulang baca sajdah 1 rakaat, 2 rakaat ya, maka di situ disunahkan tetap sujud walaupun berulang-ulang. Tapi saya rasa lagi-lagi dalam realita terkadang tidak ditemukan ya. Berulang-ulang imam membaca ayat sajdah ya. Lagi pula itu juga terkadang bisa membatalkan makmum. Ya, penting juga kalau dalam sholat jamaah. Baik, faslun fi hukmi sujud tilawah lirkabi ala dabah. Idza qara sajdah wa raqibun ala dabbati fi safar sajada bil imam. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar
wa Daud wa ghairihim wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjud wasam wa tabul jamahir amarakibu fil hadar fala yajuz an-sujud bil imam. Ini apa? Ini tentang masalah sujud dengan isyarat. Boleh nggak sujud dengan isyarat? Boleh. Apa syaratnya? Pertama, kalau dia sedang safar, ya, lagi safar, lagi naik mobil, pesawat, ya, berarti diperbolehkan dengan isyarat. Boleh sebagaimana salat nafilah. Seperti yang tadi perlu sampaikan, itu pendapat jumhur. Adapun kalau kalau kita sedang jalan biasa, bukan dalam rangka safar, ya, maka tidak diperbolehkan ya. Untuk pergi dari Depok ke Jakarta atau ke Bekasi, itu kan nggak terhitung safar. Ingat, hitungan safar dalam mazhab Syafi'i itu berapa? Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Hitungan safar itu dalam mazhab Syafi'i berapa? Yang itu nanti kita diperbolehkan jamak qasar. Ada yang tahu? Coba jawab. Ya, 80 ya. 60 km hitungan sekarang. 10 km ya. Perkiraan 10 km untuk Syafi'i itu menganggap safar itu dengan 50 km. Nah, jadi kalau Bekasi Jakarta berapa? Berapa kilo? Sampai 60 kan? Tidak terhitung safar. Baik. Fasl fi hukmi qira'ati ayat sajadah fi ghairi mahalliha an istighnas shalah. Ini pendek-pendek. Karena nanti saya akan cukupkan pembahasan hari ini sampai masalah hukum-hukum, baru pekan depan kita mulai gimana tata cara sholat. Panjang tata cara, maka saya itu pekan depan. Tentang membaca ayat sajadah, faslun fi hukmi qira'ati sajadah fi ghairi mahalliha minas shalah. Baca ayat sajadah bukan tempatnya di dalam salat. Gimana? Idza qara'a ayat sajadah fi sholati qabla al-Fatihah saja. Misal ada orang dalam salat yang seharusnya yang dibaca pertama kali adalah Al-Fatihah, tapi dia mungkin lupa banget. Tiba-tiba baru baca iftitah, lalu ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifah wa ma ana minal musyrikin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung baca misalnya innal ladzina la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Di surat Al-A'raf ayat terakhir. Ya, sudah. Dia nggak baca Al-Fatihah, gimana? Tetap sujud. Ya, tetap sujud. Tetapi sebenarnya itu tidak tepat. Ya, tetap harus baca Al-Fatihah dulu. Walaupun dibaca di tempat, bukan di tempatnya. Harusnya kalau baca surat Al-Fatihah di mana tempatnya? Setelah Al-Fatihah. Tapi kalau Allah ya lupa, misalnya benar lupa, maka tetap juga untuk sujud ya. Bi khilafi ma law qara'a fi ruku'i was sujud fa innahu la yajuzu an yasjud. Beda kalau dia baca Quran di ruku' atau di sujud. Ya, ada orang misal saking lupanya di ruku' sama di sujudnya kita baca Quran, padahal kan nggak boleh, dilarang baca ruku' dan sujud baca Al-Quran. Ya, nggak boleh. Nah, nggak boleh juga dia sujud tilawah di sujud. Annal qiyam mahallul qira'ah. Apa sebabnya? Oh, yang tadi boleh. Padahal dibacanya bukan bacanya di sebelum Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia membaca surat itu ketika dalam kondisi berdiri. Dan kondisi berdiri dalam surat itu diperbolehkan. Apakah disunahkan membaca surat? Berbeda kalau di dalam ruku' dan sujud, maka itu tidak diperbolehkan untuk membaca surat Al-Quran. Nah, itu perbedaan. Walau qara'a as-sajdah fa huwa liyasjud fa syakka hal qara'a al-Fatihah fa innahu yasjudu lit-tilawah tsumma ya'udu lil qiyam fa yaqra'u al-Fatihah li anna sujud at-tilawah la yu'akhkhar. Tadi kan dia lupa. Tadi lupa. Tadi saya udah baca Al-Fatihah belum ya? Tiba-tiba udah baca innal ladzina la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sujud ya. Dia lupa baca Al-Fatihah atau belum. Maka dia baca aja Al-Fatihah ya. Karena dia itu ruku, tapi sujud tilawah itu dilakukan kenapa? Karena sujud tilawah itu tidak boleh diakhirkan. Ya. Jadi walaupun dia belum baca Al-Fatihah, tetap dia mesti sujud dulu karena sujud tilawah tidak bisa diakhirkan. Lalu setelah itu baca Al-Fatihah merupakan rukun salat. Fi hukmi qiraati as-sajdah bil farisiyah. Law qara'a ayat as-sajdah bil farisiyah la yasjud indana. Kama law fassaru ayat as-sajdah wa qala Abu Hanifah yasjud.
Ini unik. Kalau misalnya ada orang baca ayat Quran dengan bahasa Persia, Farisia tuh Persia. Ya dulu kan memang bangsa Arab bersetua dengan bahasa Persia ya, dalam peradaban Umayyah Abbasiyah. Jadi dalam literatur keislaman sangatlah istilah Farisia. Ada orang baca Al-Quran dengan bahasa Persia, tapi itu ayat sajadah gimana? Yang lebih tepat tidak sujud ya, tidak sujud. Masa kita misalnya baca dalam bahasa Indonesia, fasjudu lillahi wa'budu, maka hendaklah kalian bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sujud? Tidak, ya. Karena yang dibaca itu bukan Quran tapi terjemahan. Terjemahan. Adapun Quran itu dengan bil Arabiyah, laisa bil ajamiyah, bukan dengan bahasa non-Arab. Lanjut, faslun fi adami irtibati sujud mustami' bi qari. Idza sajada al-mustami' ma'al qari la yartabitu bihi wa la yuridu iqtida'a bihi wa lahu raf'u min as-sujudi qablah. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya ini. Kalau mustami' itu dengar qari baca ayat sajadah, maka dia diperbolehkan untuk sujud duluan dan tidak ada niat untuk iqtida. Ya, tidak ada untuk niat iqtida, mengikuti dia. Artinya kalau kita langsung bangkit dari sujud tilawah boleh nggak? Boleh, ya, karena qari itu bukan imam. Qari bukan imam, jadi nggak harus terikat dengannya. Faslun fi hukmi qiraati ayati sajadah lil imam. La tuqra qiraatu sajadah lil imam indana. Sawan kana salatu sirriyah am jahriyah wa yajidu mata qara'aha. Qala Malikun yukrahu dzalika mutlaqan wa qala Abu Hanifah wa Ahmad tukrahu fi sirriyah dunal jahriyah. Intinya nggak makruh baca sajadah. Nggak makruh baca ayat as-sajdah. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang nggak makruh. Yang jelas nggak makruh. Oke. Faslun fi hukmi sujud tilawah fil awqatil munhi tumanhi anha. Ayukrah indana sujud tilawah fil awqatil lati udhiya 'anis salati fiha. Wa bihi qala Asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Salim bin Abdullah wal Qasim wa Abu Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'i wa Malik fi ihda riwayataini fa kariha dzalika dha'ifatun min al-ulama minhum Abdullah bin Umar wa Sa'id bin Musayyib wa Malik fi riwayatil ukhra wa Ishaq bin Wahab bin Tawfiq. Intinya kata Imam Nawawi, tidak makruh kita untuk sujud tilawah di waktu terlarang untuk sholat. Saya mau tanya, Torik, waktu terlarang untuk sholat apa aja? Tes. Ya. Saya kedengaran, Ustaz. Kedengaran. Waktu yang dilarang sholat apa aja? Ba'da asar, Ustaz, apa tenggelamnya matahari ya. Dan berapa lagi? Ba'da subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Ya. Ba'da subuh. Ba'da subuh setelah sebelum terbit matahari atau bersyuruq. Itu terlarang untuk sholat ya. Beda kalau kita setelah sholat subuh kita faraid nggak boleh. Begitu malah tilawah. Nah, tapi menurut pendapat yang kuat, ya, menurut pendapat Syafi'iyah tidak mengapa. Tidak mengapa di waktu terlarang tersebut kita tilawah. Karena niatnya bukan sholat. Ya. Walaupun hukum tilawah seperti hukum dalam sholat. Ini beda esensi saja. Oke, terakhir, pasal terakhir hari ini. Bihukmil qiyamir ruku' maqam sujud tilawah. La yaqumu ruku' maqam sujud tilawah fi hal al-ikhtiyar. Hadza madhhabuna wa madhhabul jamaahiril ulama min as-salaf wal khalaf. Ya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yaqumu maqamah wa dalilul jumhur al-qiyas ala sujudi salati wa amma al-ajizu 'anis sujudi fayumi'u ilaihi kama yumi'u bi sujudi salat. Oke, akhir ini saya. Jadi adalah bahasa terakhir ini adalah sujud tilawah tidak bisa digantikan dengan ruku. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada orang yang nggak mampu sujud, ya, misalnya orang tua atau orang yang sakit, kakinya tidak bisa untuk bersujud, maka tidak bisa diganti dengan ruku. Gantinya dengan apa? Dengan isyarat. Ya, bagi isyarat sujud. Isyarat itu bukan dengan tangan, dengan merendahkan badan kita aja cukup. Ya, jangan lebih rendah dari ruku. Kalau kita ruku misalnya segini, maka kita sujud lebih rendah lagi. Kira-kira seperti itu memberikan isyarat sujud. Gitu. Jadi tidak bisa ruku, tidak bisa menggantikan kedudukan sujud tilawah. Ini pendapat jumhur. Baik, itu saja mungkin alhamdulillah hari ini selesai. Ada pertanyaan?
Silakan. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Oke. Oh ya. Tarik, udah mau tanya kan? Enggak, Ustaz. Insya Allah jelas. Tadi dikira nelayan speaker. Oke. Cukup kan? Tolong matikan dulu rekaman. Kita sedang doa kafarah dulu, baru ada pengumuman sebentar. Betul dalam doa kafarah, tolong matikan rekaman dan jangan pada dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong matikan dulu rekamannya. Siapa yang rekam?